Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kemarin di tengah sesi perkuliahan daring, teman saya mengeluh, bingung, dan sulit memahami mata kuliah yang diajarkan oleh dosen selama WFH. Akibatnya, dia merasa malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Bisa jadi hal ini terjadi juga pada diri kalian. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sistem pembelajaran saat ini menuntut mahasiswa agar melaksanakan praktik secara otodidak. Karena sistem pembelajaran yang tidak dapat memungkinkan untuk diadakannya praktikum. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas bagaimana tips belajar untuk mahasiswa teknik informatika selama WFH. Yang pertama, menentukan tujuan. Hal yang paling sulit dan menjadi hambatan dalam diri adalah rasa malas. Sebab rasa malas ini bisa jadi karena tidak adanya tujuan yang jelas. Maka, mulai saat ini, pikirkan apa tujuan kalian. Apa tujuan kalian mempelajari suatu bahasa pemrograman? Apakah sekedar untuk mendapatkan nilai atau lebih dari sekedar itu? Yang kedua, buat jadwal belajar. Membuat jadwal belajar yang tepat dan teratur akan memberikan manfaat tersendiri. Dengan jadwal belajar, kita dapat mengatur waktu dengan baik dan melaksanakannya secara lebih terstruktur. Saya sendiri sering membuat to-do list setiap harinya. Dengan ini, saya jadi lebih terpacu dan terjadwal. Yang ketiga, disiplin. Jika kita sudah menentukan tujuan dan membuat jadwal belajar, selanjutnya kita harus disiplin terhadap diri sendiri. Apa yang telah dirancang harus sungguh-sungguh dijalankan. Selain itu, perlu juga disiplin terhadap waktu. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia hanya untuk hal-hal yang tidak begitu penting. Yang keempat, pelajari modul yang diberikan oleh dosen. Apabila dosen memberikan modul untuk dipelajari secara mandiri, maka mulailah mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Yang kelima, berani bertanya. Jika kalian masih kebingungan mempelajari modul, kalian bisa tanyakan langsung apa yang tidak kalian pahami mengenai materi yang diajarkan kepada dosen atau teman yang lebih mengerti. Yang keenam, cari sumber pembelajaran lain. Jika informasi yang disampaikan dalam modul dirasa kurang dan butuh tambahan informasi, kalian bisa cari sumber informasi lain yang ada di internet atau YouTube dengan konten pembelajaran mengenai IT. Saya memiliki rekomendasi channel YouTube, diantaranya adalah Kelas Terbuka, Web Programming Unpas, dan lain-lain. Yang ketujuh, melakukan latihan dan praktik. Bukan hanya teori saja yang harus kalian kuasai. Lebih penting dari itu, kalian harus melakukan latihan dan praktik. Saat kalian terjun sendiri melalui praktik, kalian akan merasakan perjuangan yang harus dihadapi dan tentunya itu dapat membuat diri kalian berkembang. Tidak ada yang tidak mungkin selama kita mencoba. Kita bisa karena terbiasa. Yang kedelapan, belajar memperbaiki error. Kalian juga harus menerapkan langkah-langkah yang signifikan guna memperbaiki setiap error yang terjadi. Dengan cara tersebut, sudah pasti hal ini akan membuat kalian mendapat pengalaman yang berharga. Ketika error serupa muncul di kemudian hari, kalian sudah akan tahu cara mengatasinya dengan baik. Belajarlah dari kegagalan. Baru-baru ini, saya membaca sebuah berita yang cukup membahagiakan.
di Surabaya yang berjudul Aplikasi Ideal Life Ciptaan 3 Mahasiswa PENS Bantu Atasi Dampak COVID-19 berisi 3 fitur ini. Saya bacakan ya beritanya. Situasi pandemi COVID-19 berdampak terhadap segala sektor, mendorong 3 mahasiswa jurusan Teknik Informatika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS menghadirkan sebuah inovasi berupa aplikasi yang bernama Ideal Life. Ketiganya Muhammad Rafiq Muzaki, Rafli Arif Kanza, dan Andrew Agada. Aplikasi Ideal Life merupakan sebuah platform pelayanan yang mengacu dalam mitigasi dampak COVID-19. Tujuan utama aplikasi ini untuk mengatasi dampak COVID-19, terutama kesehatan, pendidikan, dan pengangguran. Ketua tim Muhammad Rafiq Muzaki menjelaskan, aplikasi Ideal Life ini difokuskan pada 3 bagian utama, yakni informasi dan pendidikan mengenai kesehatan, terutama COVID-19, pelatihan skill dalam bekerja, dan job portal yang terhubung dengan beberapa instansi ataupun para UKM yang mencari tenaga kerja. Pada bagian kesehatan, Ideal Life menyediakan fitur pantau kesehatan. Di dalamnya terdapat layanan informasi-informasi kesehatan terkini dan layanan pantau kesehatan pribadi. Untuk mengatasi penularan wabah COVID-19, pada fitur ini ditambahi dengan layanan update data penyebaran kasus COVID-19 dan layanan penyaring berita hoax terkait COVID-19. Wah, cukup inovatif ya. Saya harap teman-teman mahasiswa Teknik Informatika UIN Sunan Gunung Jati dapat terinspirasi dan tergugah untuk lebih produktif selama karantina ini. Mulailah merancang dari detik ini dan ciptakanlah teknologi-teknologi terbaru yang lebih canggih dan bermanfaat bagi semua. Saat ini adalah penentu masa depan. Untuk masa depan yang lebih baik, mulailah hari ini. Teman-teman, di masa mendatang akan ada jutaan pekerjaan yang terhapuskan dan digantikan oleh teknologi. Sangat penting bagi kita selaku generasi milenial dalam menguasai teknologi sejak dini dan mengembangkan soft skill dan hard skill untuk menunjang pekerjaan di masa mendatang. Pada saat memasuki usia produktif, hal yang harus dipersiapkan generasi milenial adalah peningkatan mutu atau kualitas diri agar nantinya mampu menjadi SDM yang unggul, kompetitif, dan produktif. Apakah kalian akan lebih terpacu untuk lebih produktif? Siap menciptakan teknologi terbaru? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memotivasi teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.